Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, ini adalah sesi terakhir kita mengenai panas dan hukum termodinamika. Pada dasarnya ya, semua makhluk hidup itu melakukan pekerjaan. Tumbuh-tumbuhan pun melakukan pekerjaan, hewan pun juga. Nah, misalnya ya, hewan itu ada yang berenang, merayap, apalagi misalnya kerja juga terjadi ketika misalnya pemompaan darah kita ya dalam tubuh itu melalui pembuluh darah dalam tubuh dan pemompaan ion-ion yang melalui dinding sel itu dalam mekanisme tubuh kita juga melakukan kerja. Nah, semua kerjanya diperoleh dari pengeluaran energi kimia yang disimpan dalam makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jadi kita manusia itu bisa melakukan apapun itu karena adanya energi ya. Termodinamika ini berasal dari dua kata, yakni dari thermal dan dinamika. Nah, kalau thermal sendiri itu kan berarti panas. Kalau misalnya dinamika itu yang berkenaan dengan pergerakan, dinamik bergerak ya. Jadi termodinamika itu adalah kajian mengenai hubungan panas, kerja, dan energi. Dan secara khusus perubahan panas itu menjadi kerja. Baik, kita lanjut ke beberapa siklus dalam termodinamika. Nah, jadi misalnya kita menganggap bahwa sejumlah tertentu gas yang terkandung dalam sebuah silinder itu disusun dengan piston dan termometer, maka dengan menggerakkan piston dan memanaskan atau mendinginkan silinder, maka tekanan P, volume V, dan suhu T itu dapat diubah. Jadi ini kasusnya pada piston ya. Nah, keadaan termodinamika gas yang ditentukan dengan memberikan nilai dan variabel-variabel termodinamika seperti di atas. Maka PV dan T, maka jika parabolanya dihubungkan akan kalau yang N ini ya jumlah mol gas R-nya itu 8,314. Itu tetapan gas. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa jika dua parabol diketahui, variabel ketiga dapat ditentukan. Jadi kan ada 3 variabel ya, PV dan T, kalau yang dua ini konstanta. Maka kalau misalnya itu dapat jadi jika salah satu diketahui, maka jika dua variabel diketahui, variabel ketiga itu dapat ditentukan. Nah, hal ini berarti hanya 2 variabel yang diperlukan untuk menentukan keadaan. Bahkan jika gas tidak ideal, itu hanya 2 variabel yang diperlukan. Karena terdapat persamaan keadaan yang berhubungan dengan variabel-variabel ini. Nah, siklus termodinamika itu terdiri dari operasi atau proses termodinamika yang berlangsung dengan berurutan. Dan kondisi awal itu diulangi pada akhir proses. Jika operasi atau proses bisa dilihat pada diagram ini antara V dan V, tekanan ya, tekanan dan volume, maka itu akan membentuk lintasan tertutup karena daerah bawah setiap kurva itu merupakan kerja yang dilakukan, sehingga kerja beratnya itu dalam sebuah siklus itu diberikan oleh daerah yang ditutupi. Nah, inilah kerja netonya atau usahanya di situ ya, gayanya. Nah, pengetahuan mengenai siklus termodinamika itu adalah penting di dalam sistem pembangkitan gas seperti apa, mesin bensin, diesel, turbin gas, dan lain-lain. Nah, mesin-mesin ini menggunakan campuran bahan bakar dan udara untuk operasinya. Karena massa bahan yang dibakar itu sangat kecil bila dibandingkan dengan massa udara, sehingga campuran itu diasumsikan mengikuti sifat-sifat gas sempurna. Nah, untuk siklus termodinamika sendiri itu secara umum terdiri bisa dikategorikan dalam 2 tipe, ada siklus reversible dan irreversible. Nah, kalau reversible itu sebuah proses di mana
perubahan dalam arah sebaliknya itu akan membalik proses seutuhnya, dikenal sebagai proses reversible. Sebagai contoh misalnya, jika selama proses termodinamika 1 dari keadaan 1 ke 2, nah yang dilakukan adalah W12 dan yang kalor diserap itu adalah Q12. Nah sekarang kalau misalnya jika kita lakukan pada gas sebesar W12, kasus ini, itu mengeluarkan kalor Q12, maka kita akan membawa sistem ini kembali dari keadaan 2 atau ke 1, jadi kembali. Maka siklus ini disebut sebagai proses ini disebut sebagai proses reversible. Jadi siklus akan reversible itu jika semua proses yang membuat siklus itu adalah reversible. Maka pada siklus reversible, kondisi awal dicapai kembali pada akhir siklus. Oke, selanjutnya siklus irreversible. Sebagaimana telah kita sebut tadi bahwa jika perubahan dalam arah sebaliknya akan membalik proses seutuhnya, maka itu disebut reversible. Tetapi jika perubahannya tidak membalik proses, nah karena misalnya ini tidak membalik proses, kalau kan tadi balik, ini tidak balik proses, maka disebut sebagai proses irreversible. Pada proses irreversible ini terjadi karena adanya misalnya gesekan, radiasi, atau konduksi. Nah, di dalam keadaan lapangan, sebagian besar proses itu adalah irreversible. Penyebab utama dari irreversible itu adalah misalnya ada gesekan mekanik dan fluida, ekspansi tak tertahan, perpindahan panas tadi, konveksi induksi seperti itu, dan perbedaan temperatur tertentu. Nah, lebih jauh misalnya gesekan akan merubah kerja mekanik menjadi panas. Sehingga jika ada gesekan di dalam proses, maka prosesnya itu adalah proses irreversible. Jadi sebuah siklus itu adalah irreversible jika ada proses irreversible pada proses-proses pada siklus tersebut. Maka pada siklus irreversible, kondisi awal itu tidak didapati pada akhir siklus. Nah, kalau yang tadi kan didapati pada akhir siklus. Nah, untuk reversibilitas proses termodinamika itu yang pertama ya, ada namanya isotermal dan adiabatik. Jadi perlu dicatat bahwa proses atau siklus penuh itu adalah hal yang ideal. Nah, dalam keadaan sebenarnya proses isotermal itu atau adiabatik lengkap tidak dicapai. Namun demikian, keadaan ini tidak bisa diperkirakan. Nah, alasannya karena dari hal tersebut tidak mungkin mentransfer kalor pada temperatur konstan atau pada operasi isotermal. Lebih jauh lagi, ya karena tidak mungkin kita membuat silinder non-konduktif pada proses adiabatik. Nah, pada keadaan sebenarnya, proses isotermal itu bisa dicapai jika proses begitu lambat sehingga kalor yang diserap atau dilepaskan pada laju di mana temperatur tetap itu konstan. Nah, dengan cara yang sama, proses adiabatik itu juga bisa dicapai jika prosesnya terjadi dengan sangat cepat, sehingga tidak ada waktu bagi kalor untuk masuk atau meninggalkan gas. Nah, yang kedua adalah volume konstan, tekanan konstan, dan VVN konstan. Nah, kita tahu bahwa temperatur benda panas yang memberikan panas itu tetap konstan selama proses. Nah, temperatur saat kerja akan bervariasi saat proses berlangsung. Nah, dalam pandangan ini ketiga operasi ini ya, volume, tekanan, dan VVN itu adalah irreversible. Tetapi hal ini bisa dibuat mendekati reversible dengan memanipulasi suhu atau temperatur benda panas bervariasi. Sehingga pada setiap tingkatan temperatur itu saat kerjanya menjadi konstan atau tetap. Nah, selanjutnya efisiensi siklus. Nah, kalau efisiensi siklus itu didefinisikan sebagai rasio kerja yang dilakukan terhadap kalor yang disuplai selama siklus. Seperti gambar di atas. Nah, gimana rumusnya ya? Ini efisiensi siklus itu akan dilakukan dibagi dengan kalor yang diberikan. Kemudian siklus Carnot. Oke, siklus ini sebenarnya dibuat oleh Carnot ya, makanya disebut sebagai siklus Carnot. Nah, ini merupakan ilmuwan pertama yang menganalisis permasalahan efisiensi mesin kalor. Jadi pada mesin Carnot itu saat kerja melakukan operasi siklus yang terdiri dari dua operasi termal dan dua operasi adiabatik. Oke, ini ada diagram pressure volume VP, kemudian T dan S temperatur dan entropi S ya. Nah, mesin yang dibayangkan oleh Carnot itu mempunyai udara. Nah, dianggap seperti
pada gas sempurna. Nah, sebagai zat kerja yang berada dalam silinder, itu pandangannya si Carnot. Nah, namun piston di sini itu pistonnya itu adalah non konduktor ya. Jadi silinder silinder B ini adalah konduktor tetapi ditutup dengan isolasi IC. Nah, ini penutupnya. Nah, mesin ini diasumsikan bekerja di antara dua sumber dengan kapasitas yang tak terbatas. Satu pada temperatur tinggi dan yang lainnya pada temperatur rendah. Jadi ini itu didesain, mesin ini itu didesain untuk bagaimana dia bekerja pada saat temperaturnya sangat tinggi dan bagaimana pada saat temperaturnya sangat rendah. Oke, jadi termokarnat itu adalah pernyataan formal dari fakta bahwa tidak mungkin ada mesin yang beroperasi di antara dua reservoir panas yang lebih efisien pada sebuah mesin Carnot yang beroperasi pada sebuah reservoir yang sama. Nah, artinya apa? Efisiensi maksimum yang dimungkinkan untuk sebuah mesin yang menggunakan temperatur tertentu itu diberikan oleh efisiensi mesin Carnot. Jadi mesin Carnot itu adalah mesin calor hypothesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversible yang disebut sebagai siklus Carnot. Nah, model dasar mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi-Carnot ya, seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Nah, model mesin Carnot ini kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emile Caudron pada tahun 1834. Nah, selanjutnya dari pengembangan Clausius dan Clapeyron inilah konsep dari entropi mulai muncul. Setelah setiap termodinamika berada pada tertentu, maka sebuah siklus termodinamika terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian-rangkaian keadaan yang berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Oke, nah selanjutnya kita masuk proses dasar termodinamika itu ya. Oke, yang pertama adalah isotermal. Isotermal itu yakni ketika temperaturnya konstan, sedangkan kalau isobarik yakni ketika tekanan konstan. Kalau adiabatik, ya proses di mana tidak ada panas yang masuk atau meninggalkan ya. Nah, sedangkan apalagi ada juga namanya isohorik atau isometrik atau isovolumetrik ya. Ini berlangsung pada volume konstan. Selanjutnya kita lanjut pada hukum satu termodinamika. Kalau berbicara mengenai hukum pertama ini terkait dengan ini ya, kekekalan energi. Nah, hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup itu sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dalam kerja yang dilakukan terhadap sistem. Jadi hukum pertama termodinamika ini adalah konservasi energi. Secara singkat, hukum ini menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Oke, kita lanjut hukum kedua. Hukum kedua, termodinamika itu terkait dengan entropi. Nah, di mana hukum ini menyatakan bahwa total entropi dari suatu sistem termodinamika yang terisolasi cenderung untuk meningkat seiringnya dengan meningkatnya waktu dan mendekati nilai maksimumnya. Nah, sebuah benda dengan massa M misalnya ya dilepaskan dari ketinggian H, itu secara spontan akan jatuh ke tanah, kemudian diam. Nah, pada situasi ini, energi semesta itu adalah jumlah energi termal benda, energi termal tanah, dan energi mekanik benda. Nah, sebelum dilepaskan, benda itu mempunyai energi mekanik yang sama dengan energi potensialnya. Jadi tadi U atau energi potensialnya itu sama dengan MGH. Tetapi setelah benda itu tersebut di dalam tanah, maka energi mekaniknya menjadi nol. Pada proses inilah dengan demikian energi mekanik semesta berkurang dari MGH menjadi nol. Nah, jika energi total semesta tidak berubah, maka energi termal semesta dapat meningkat. Itulah yang kalau tidak berubah yaitu namanya hukum pertama termodinamika. Nah, peningkatan energi termal ini menunjukkan peningkatan yang kecil pada temperatur benda dan tanah. Selanjutnya hukum ketiga termodinamika. Kalau hukum ketiga termodinamika ini terkait dengan temperatur nol absolut. Jadi hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses itu akan berhenti. Dan entropi sistem akan mendekati nilai maksimum.
Nah, hal ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol itu bersifat absolut, nol absolut atau bernilai nol. Aplikasi dari termodinamika itu contohnya ya, misalnya aplikasi termodinamika dalam biologi ini pengaturan suhu tubuh. Eh, misalnya pada burung atau mamalia. Nah, itu pengaturan temperaturnya adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas saat tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Nah, misalnya burung atau mamalia secara fisiologis itu digolongkan dalam warm blood atau homothermal. Organisme homothermal ini secara umum dapat dikatakan temperatur tubuh, tetapi itu konstan walaupun suhu lingkungannya berubah. Karena hal ini terjadi karena ada interaksi berantai antara pembentukan panas dan kehilangan panas. Jadi kedua proses dalam keadaan tertentu itu aktivitasnya diatur oleh susunan syaraf pusat yang mana mengatur metabolisme, sirkulasi, respirasi, dan pekerjaan otot-otot skeletal. Seperti itu ya, seperti pada gambar di atas. Baiklah, saya kira cukup pertemuan kita pada sesi 8 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari sesi 1 sampai 8 bermanfaat buat kalian. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Dan jangan lupa juga ya, semangat dan mengerjakan semua tugas-tugas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.